vonis ringan koruptor dana pandemi. Upaya memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi. Alih-alih perilaku korup semakin terkikis, koruptor justru masih merajalela. Mungkin dalam pikiran mereka, ancaman sanksi pidana tidak menakutkan. Toh vonis hakim biasanya ringan dan bisa saja dibeli. Bila demikian, pikiran mereka sama sekali tidak salah. Vonis ringan untuk koruptor memang sudah menjadi kebiasaan. Terbaru, vonis majelis hakim yang diketuai Sofia Marlianti Tambunan terhadap 3 pelaku korupsi alat pelindung diri APD COVID-19. Ex-Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan, Budi Silvana, dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah, subsidiar 2 bulan kurungan. Vonis itu lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa, yakni 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Kemudian Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri (PPM) Ahmad Taufik dijatuhi hukuman berturut-turut 11 tahun penjara serta Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia (EKI) Satrio Wibowo 11 tahun dan 6 bulan. Padahal jaksa menuntut Bui 14 tahun dan 4 bulan untuk Ahmad serta 14 tahun dan 6 bulan untuk Satrio. Majelis hakim menggunakan alasan klasik, belum pernah dihukum dan punya tanggungan keluarga untuk meringankan hukuman. Terhadap Budi, hukuman hanya 3 tahun karena ia terbukti tidak menerima uang hasil kong kali kong. Hakim menutup mata pada perbuatan para pelaku yang merugikan rakyat yang jumlahnya jauh lebih banyak ketimbang tanggungan keluarga pelaku. Yang lebih memprihatinkan lagi, majelis hakim menafikan bahwa korupsi ketiga pelaku dilakukan pada masa penanganan bencana nasional pandemi COVID-19. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU Tipikor pada pasal 2 ayat 2 menyebutkan ketika tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu, pelaku dapat dijatuhi pidana mati. Dalam penjelasan pasal tersebut, keadaan tertentu diantaranya pada waktu terjadi bencana alam nasional. Bukan hanya itu, majelis hakim tidak mengindahkan peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 1 tahun 2020. Aturan itu mengelompokkan korupsi dengan kerugian negara di atas 100 miliar rupiah sebagai kategori paling berat. Hakim diberi panduan untuk menjatuhkan vonis 16-20 tahun hingga seumur hidup untuk pelaku dengan tingkat kesalahan tinggi dan kerugian negara paling berat. Ahmad dan Satrio masuk dalam kategori itu. Nyatanya, hukuman yang dijatuhkan hanya 11 tahun penjara. Jika mengacu pada Perma nomor 1/2020 tersebut, Budi yang disebut tidak menerima uang hasil korupsi bisa saja masuk kelompok kesalahan terendah. Itu pun dengan kerugian negara kategori paling berat. Budi semestinya dijatuhi hukuman 10-13 tahun penjara. Hakim memang memiliki diskresi untuk menjatuhkan hukuman, akan tetapi ketika putusan yang dijatuhkan jauh dari rasa keadilan, patut diduga ada potensi penyelewengan. Maka tidak keliru bila banyak kalangan mendorong Komisi Yudisial (KY) menyelidiki vonis tersebut. Rekam jejak MA yang cenderung mengabaikan rekomendasi KY jangan dijadikan penghalang. Setidaknya beri jawaban atas keingintahuan publik tentang ada atau tidaknya praktek lancung dalam tiap vonis ringan koruptor. Kita dorong KY menormalisasi dilakukan penyelidikan tiap kali vonis ringan dijatuhkan hakim. Tidak perlu menunggu ada pengaduan. Dengan begitu, kita berharap normalisasi vonis ringan oleh hakim terhadap koruptor dapat di-stop dan hukum benar-benar tegak.